Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Di pinggiran kota Jakarta ada sebuah rumah. Rumah itu terlihat kosong seperti rumah yang tak bertapi kenyataannya rumah itu diisi oleh 3 preman yang memiliki tubuh besar, wajah seram dan juga bertato naga. Ketiga preman itu sedang asik bermain kartu sambil meminum alkohol. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak saat bermain kartu. Di atas meja tersebut seperti ada sebuah tas perempuan yang tergeletak. 1 jam pun berlalu. Ketiga preman itu pun sepertinya sudah mabok berat. Terlihat dari botol alkohol di atas meja itu hanya tinggal sedikit lagi. Dan terlihat juga ketiga preman ini yang sepertinya sudah sempoyongan. Bro, gua balik dulu ya. Kepala gua udah puyeng banget nih, ucap salah satu preman sambil ia berdiri. Udah di sini aja dulu, ngapain buru-buru pulang, ucap salah satu temannya. Iya, lagian kita juga kan masih pada mabok ini, ucap satunya lagi. Kagak gua mau balik aja, besok kan kita bisa ketemu lagi. Ini tasnya gua ambil ya, ucap si preman yang mau pulang itu. Ya udah terserah lo aja lah, kita mau tidur dulu, ucap temannya. Si preman bertato naga itu pun berjalan keluar sambil membawa tas di tangannya. Ia berjalan sempoyongan melewati gang-gang rumah para warga. Ia merasa kepalanya sangat berat, seakan ingin terjatuh. Agar hal itu tidak terjadi, ia pun bernyanyi di sepanjang jalan. Di saat ia sedang melewati jalan aspal, tidak sengaja ia menangkap sesosok berwarna putih. Walaupun matanya sangat berat, tapi ia masih seperti bisa melihat dengan jelas. Ia melihat sosok putih itu seperti karung. Ia pun berjalan mendekatinya. Saat langkahnya sudah dekat, ia pun bisa melihat kalau itu adalah sosok perempuan. Perempuan itu rambutnya hitam panjang menutupi wajahnya, dan bajunya berwarna putih. Si preman mabok ini pun nyengir bahagia. Hei Neng, mau kemana nih? Main aja sama abang. Ngapain sendirian di tengah jalan malam-malam pula? Nanti diterkam setan lo, ucap si preman itu. Tapi tidak ada jawaban yang keluar dari mulut si wanita tersebut. Si preman itu kembali berkata, Hei Neng, kok diem aja sih? Tanggapin abang apa? Ucap si preman itu. Si wanita itu kembali tidak menggubris perkataan si preman itu. Si preman itu mulai kesal. Tiba-tiba saja turun hujan yang sangat deras. Si preman yang masih kesal karena pertanyaannya tidak digubris, ia pun memukulkan tas yang digenggamnya ke kepala si wanita itu. Terdengar seperti suara benda yang jatuh. Si preman itu tidak bisa melihat apa yang jatuh, apakah si wanita itu yang terjatuh ataupun bukan. Karena hujan semakin deras, yang membuat penglihatan si preman itu kabur. Karena ia tidak tahu apa yang terjatuh itu, akhirnya si preman itu pun memegang tangan si wanita itu. Waktu tangannya dipegang, ternyata tangan si wanita itu dingin dan juga basah karena air hujan. Si preman itu pun meraba-raba tangan si wanita itu sampai ke atas pundak. Saat si preman ingin memegang kepala si wanita itu, alangkah terkagetnya ia. Ternyata kepala si wanita itu tidak ada. Hah? Mana kepalanya? Ucap si preman itu. Air hujan yang semakin deras itu membuat maboknya si preman mulai hilang. Ia pun kembali tersadar sepenuhnya. Si preman itu mengucek-ngucek matanya dan melihat dengan jelas bahwa wanita yang ia pegang itu tidak memiliki kepala. Si preman itu kaget lalu mundur beberapa langkah. Hah? Kepalanya di mana? Tanya si preman itu. Terdengar suara dari bawah. Di sini, Bang. Si preman itu langsung melihat ke arah bawah. Alangkah terkagetnya ia waktu melihat yang ternyata kepala itu ada di bawah tanah. Si preman itu melihat si wajah wanita itu dengan sangat jelas. Wajah wanita itu hitam, matanya merah menyala, dan si wanita itu tersenyum menyeringai, dan rambutnya pun hitam panjang. Di sini, Bang,
Tangan preman itu menunjuk ke arah kepala wanita tersebut. Sambil bergetar, ia berkata, "Kamu setan?" Si wanita itu menjawab, "Iye, aye memang setan, Bang," ucap si kepala wanita itu sambil kepala itu melayang tinggi ke udara. Lalu kepalanya berputar-putar di depan wajah si preman tersebut. Si preman itu berteriak kencang lalu kabur meninggalkan si wanita tersebut. Dan tanpa diduga, si kepala dan tubuh kuntilanak itu pun terbang melayang mengejar si preman. Preman itu berlari sekencang mungkin. Saat ia sedang berlari itu, terdengar suara tawa kuntilanak yang sangat mengerikan. Si preman itu berlari menerjang semua benda yang ada di sekitarnya. Si preman yang merasa penasaran itu pun menolehkan kepalanya ke belakang. Alangkah terkagetnya ia waktu melihat kepala dan tubuh si kuntilanak itu melayang mengejarnya. Si kuntilanak itu nyengir dan memperlihatkan giginya yang berwarna hitam. "Bang, katanya mau main sama aku. Ayo dong sini, Bang," ucap si kuntilanak itu. "Enggak, aku enggak mau. Pergi kamu setan," ucap si preman itu. Si preman itu terjatuh dan tubuhnya menghantam tanah. Ia kesakitan, tapi ia masih bisa mendengar tawa kuntilanak itu. Si preman itu membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah si kuntilanak itu. Yang ternyata wajah si kuntilanak itu mulai mendekati wajahnya. "Bang, Bang, ayo main sama aku, Bang." Preman itu berusaha mundur. "Enggak, jangan ganggu aku. Pergi, pergi," ucap si preman itu ketakutan. Wajah si kuntilanak itu pun sudah sangat dekat dengan wajah si preman. "Bang, Bang, katanya kamu mau main sama aku." Si preman yang ketakutan itu pun langsung menutupi matanya. Terdengar suara si kuntilanak itu yang semakin marah. "Bang, kenapa kamu membunuh aku, Bang?" Si preman yang ketakutan itu pun langsung menutupi kedua telinganya. Suara itu semakin keras dan semakin bergema di telinga si preman. Si preman itu berteriak sekencang mungkin dan akhirnya dia pun pingsan. Beberapa saat kemudian si preman itu pun tersadar. Ia berada di sebuah masjid yang dikelilingi oleh beberapa orang. Di situ juga ada ustadz yang menemani. "Oh, kamu sudah sadar ya akhirnya?" tanya si Pak Ustadz. "Saya di mana, Pak?" tanya si preman. "Kamu berada di dalam masjid. Tadi kami melihat kamu pingsan di jalan, makanya kami bawa ke sini," ucap si Pak Ustadz. "Tapi tadi saya juga lihat ada sesosok kuntilanak yang mengikuti kamu. Ada apa ini sebenarnya?" tanya Pak Ustadz itu. Nafas si preman yang sudah mulai stabil pun mulai menceritakan semua kejadiannya. Dimulai dari ia yang sedang berjalan-jalan di malam hari pada hari kemarin, ia tidak sengaja melihat seorang wanita yang sedang bermain HP sambil membawa tas di tangannya. Wanita itu sendirian. Terbesit niat jahat di pikiran si preman tersebut. Si preman itu berlari dan menerjang tas dan juga HP yang dipegang si wanita itu. Si wanita itu berusaha mempertahankan tasnya. Mereka berdua saling tarik-tarikan untuk mendapatkan tas itu. Si wanita itu pun mulai berteriak sekencangnya. Si preman yang takut dihakimi masa pun cepat-cepat mengeluarkan golok dari pinggangnya. Golok itu pun langsung diayunkan ke leher si wanita, sampai leher itu mengeluarkan banyak darah, dan darah itu pun menyiprat ke wajah si preman. Tubuh si wanita itu pun terjatuh ke tanah, lalu terkapar. Si wanita itu pun sekarat. Si preman yang kepanikan pun langsung mengayunkan golok itu sekali lagi ke leher si wanita itu, sampai badan dan kepala itu pun terlepas. Dan si wanita itu pun meninggal seketika. Si preman pun menoleh ke segala arah untuk memastikan apakah ada orang ataupun tidak. Setelah dirasa aman, akhirnya si preman itu pun mengambil HP dan juga tas si wanita itu. Lalu ia pun beranjak pergi begitu saja, meninggalkan tubuh si wanita tersebut yang bersimbah darah. Dan tas itulah yang diperlihatkan ke teman-temannya di rumah kosong tadi. Pak Ustadz dan beberapa warga yang mendengar cerita itu pun beristighfar. Mereka tidak menyangka dengan kejahatan keji yang dilakukan si preman. Si preman pun meminta tolong kepada Pak Ustadz untuk mengusir si kuntilanak itu. Pak Ustadz berkata kalau si kuntilanak itu akan terus-terusan mengejar si preman. Kalau si preman tidak mengembalikan tas, HP dan juga menyerahkan dirinya sendiri ke penjara.
Kebesokan paginya, si preman itu pun menyerahkan tas dan juga ponsel yang ia curi dari si wanita itu semalam. Ia menyerahkan benda itu ke keluarga si wanita. Keluarga si wanita yang marah itu pun memaki habis-habisan si preman. Dan si preman itu pun dibawa oleh pihak kepolisian untuk dipenjara. Atas kejahatannya yang keji, si preman itu pun divonis 20 tahun penjara. Dan dia akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.